Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali minggu ini kita bertemu lagi di dalam live streaming gereja kita, GSJ Gerbang Kemuliaan. Saya percaya hidup saudara diberkati Tuhan, diurapi, dilindungi, dan dijaga oleh Tuhan. Tuhan mengasihi saudara dimanapun saudara berada. Haleluya. Jangan lupa kalau saudara buka YouTube dari gereja kita, jangan lupa untuk subscribe, untuk like dan share. Saya Pendeta Sujanto yakin dan percaya Tuhan menyertai saudara, memberkati saudara. Dan saya percaya ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan tetapkan bagi kita semua. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan bersama-sama. Bless the Lord. Oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up. It's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord. Haleluya, kiaramata kashakarana, shikirana baka shakarana.
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau penjaga jiwa kami, pelindung setiap gerak langkah kaki kami, penuntun kami, gembala kami yang baik, gunung batu dan sandaran kami. Haleluya. Kami mau datang menyembah-Mu, menyembah-Mu yang kudus Allah Israel. Kami mau memuji-Mu. Haleluya. 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 Oh, betapa indahnya Tuhan dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bila ada kerukunan, di sana ada berkat Tuhan. Kami berharap kedamaian dari Tuhan. Sekalipun dunia ini ada berita-berita, kabar-kabar perang yang mengguncang dunia ini, tetapi di dalam-Mu ada kedamaian. Dan di dalam kedamaian orang bisa membangun dan menerima berkat Tuhan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kepala harum yang kejam, cobanya turun seperti embun di Hermon, mengalir ke bukit Sion. Kesanatlah dari perintahkan Tuhan agar berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Betapa eloknya bila saudara
leva benima nefes Yehudi homia ufate mikra kadima ein Sion Sophia. Oh Lord, Abba, tikvatenu hatima, tikvaman snotan bai, iriatam hapsi beakzenu eret zian Yerusalem. Iriatam hapsi beabzenu eret zian Yerusalem. Before I come to you, Lord, I praise your name. I bless it, Jerusalem. I bless it, Israel. I bless it, the nation of Israel, Lord. I bless it, the land of Jehudah. Hallelujah, 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 hallelujah. I pray for Jerusalem. I pray for the nation of Israel. I pray that God bring his people come back to the land of the promises. In the name of Yeshua HaMashiach, I pray, Lord. I pray for the nation of Israel. Bring back this nation. Every trip of Yehuda, the nation of Israel must bring back to the land of Israel. In the name of Jesus. Hallelujah. Oh Lord, Abba tikpatenu, tikpabat snatan bai, iriatan hapsi beabzenu eret zion Yerusalem. Iriatam hapsi beabzenu eret zion Yerusalem. What belonging to Jerusalem for Israel is for Israel. I pray blessing for Jerusalem. I pray blessing for the nation of Israel in the name of Jesus. Hallelujah. And all of us get blessed by Yeshua in the name of Jesus. Hallelujah. Semua kita diberkati oleh Tuhan. Kita memberkati bangsa Israel, kita memberkati tanah Yehuda, kita memberkati Yerusalem, kota Israel, kita memberkati bangsa ini, sebab keselamatan datang di dalam nama Yesus, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus dari bangsa Yahudi. Aku berkati Tuhan bangsamu ini. Aku percaya Engkau akan menuntun kembali bangsa yang terhilang ini ke tanah yang sudah Engkau janjikan bagi mereka, dan kedatangan Tuhan semakin dekat. Terima kasih Tuhan, setiap kami mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dan menjadi murid Tuhan. Kembali kami lanjutkan acara, kami sambung khotbah kami tentang pemuridan. Tuhan, setiap kami diberkati dan kami menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan sudah mengucap syukur, yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya.
Sungguh diberkati oleh Tuhan saudara. Saya yakin saudara hidupnya luar biasa, mengasihi Tuhan. Dan yang paling penting adalah saudara dikasihi oleh Tuhan. Kalau saudara dikasihi Tuhan, doa-doamu dijawab oleh Tuhan saudara. Dan ketika kau menghadapi sesuatu yang berat, Tuhan akan menuntun engkau melewati semua itu. Seperti gembala menuntun dombanya, melindunginya dari segala binatang buas. Itulah Tuhan kita. Amin. Mencintai Tuhan dan dicintai olehnya. Amin. Haleluya. Kita akan melanjutkan pengajaran tentang discipleship, yaitu pemuridan. Tema kita minggu lalu adalah pemuridan discipleship. Kemudian di awal kita sudah membahas tentang tujuan. Sesudah kita mengikuti acara live streaming, setiap kita diharapkan mampu, satu, mengerti dan dapat menerangkan dasar Alkitabiah untuk pemuridan. Minggu lalu kita sudah pelajari bagian-bagian ini, yaitu memahami bahwa yang kedua memahami bahwa tugas inti dari amanat agung, yaitu pemuridan, masih tetap berlaku dan sebuah proses dalam kehidupan kekristenan. Haleluya. Dan minggu ini kita akan masuk ke bagian yaitu memahami bahwa setiap orang percaya punya tanggung jawab untuk memuridkan orang lain. Kita akan memasuki bagian itu. Sebelumnya kembali saya ingatkan kembali pengajaran yang minggu lalu yang sudah saya sampaikan. Ada beberapa hal penting di mana saudara harus ingat definisi pemuridan adalah seorang yang membagikan kehidupannya bagi orang lain yang baru percaya, demi menolong mereka untuk mengenal Tuhan Yesus secara utuh. Satu hal yang menarik yang mungkin agak mengejutkan bahwa di dalam Alkitab Perjanjian Baru, ini saya ingatkan kembali lagi, di dalam Perjanjian Baru terdapat 269 kali kata murid yang diulang-ulang. Saudara ingat ya? Di dalam Alkitab Perjanjian Baru terdapat 269 kali kata murid. Ada berapa kali? 269 kali, saudara. Hanya 6 kali kata Kristen, saudara. Yang kemudian hanya 8 kali kata orang percaya yang disebutkan di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Oke, kita lanjut. Yesus dan murid-muridnya. Selama 3,5 tahun, Yesus hidup bersama-sama dengan murid-muridnya dan membagikan kehidupannya dengan murid-muridnya. Oh, so wonderful. Begitu powerful. Begitu wonderful. Begitu luar biasa, saudara. Amin. Bayangkan kalau seandainya kita yang hidup sejaman dengan para rasul, sukacita, amin. Luar biasa hidup bersama dengan Yesus. Kemana-mana ikut dia, saudara. Tapi puji Tuhan, saudara sudah menjadi orang percaya. Ini karena buah pelayanan, amin. Seandainya setiap hari murid Yesus berinteraksi dengan berkumpul bersama Yesus selama 7 jam sehari, maka selama 3,5 tahun pelayanan Tuhan, Yesus menghabiskan waktu kurang lebih 8.000 jam bersama-sama muridnya. Ini sangat powerful, saudara. Begitu luar biasa waktunya ini dekat dengan Tuhan. Saya mau tanya saudara, ada berapa waktu saudara habiskan dengan gereja, dengan gembala, dengan pemimpin-pemimpin gereja? Ada berapa waktu yang saudara habiskan? Ada berapa energi yang ketika saudara dekat dengan gembalamu, dengan orang-orang yang mengajar engkau?
Ada berapa banyak kekuatan-kekuatan Tuhan ini menyentuh saudara? Ada berapa banyak teladan-teladan yang ditinggalkan buat saudara? Ada berapa banyak saudara? Ini pertanyaan penting. Apakah hidup gembalamu sudah menyentuh engkau? Apakah sudah maksimal hidupmu saudara? Kalau masih belum maksimal saudara masih banyak harus dipelajari dan diperbaiki. Amin. Haleluya. Kita lanjut. Jadi kita diingatkan kembali beberapa hal yang kita pelajari minggu lalu saudara, yaitu definisi tentang murid, yaitu orang yang membagikan teladannya buat orang lain menurut gambaran Kristus yang utuh. Amin. Yaitu membagikan hidup saudara. Dan pemuritan adalah sebuah perintah dari Tuhan dan amanat agung. Saudara ingat amanat agung ada di mana? Matius pasal berapa? 28 ayat 19 sampai 20 saudara. Ingat ya? Matius 28 ayat 19 sampai 20 saudara ingat. Ingat, amanat agung itu perintah Tuhan untuk menjadimu murid. Bayangkan 269 kali dalam perjanjian baru diulang-ulang kata murid. Berarti penting gak? Saudara jadi murid, amin. Muridnya Tuhan, amin. Saudara katakan kiri kanannya, engkau adalah murid Tuhan. Kemudian tunjuk diri sendiri, saya adalah murid Tuhan. Haleluya. Minggu lalu kita ada baca bagaimana menghadapi pelanggaran, ya kan? Minggu lalu kita sampai di bagaimana menghadapi pelanggaran. Oke, kita lihat di slide saya ini ada bagaimana menghadapi pelanggaran. Ada dua hal yang dapat menolong kita. Satu, ingatlah bahwa Allah telah mengampuni kita. Ada di mana ayatnya? Efesus 4 ayat 32 ya. Yang kedua adalah ingatlah bahwa Allah tetap memegang kendali. All in his control. Amin. Di dalam kendali dia, saudara. Amin. Amin. Haleluya. Oke. Kesengsaraan adalah situasi yang dirancang Allah untuk menarik kita lebih dekat kepadanya. Amin. Kesengsaraan adalah situasi yang dirancang Allah untuk menarik kita lebih dekat dengan Allah. Jangan salah saudara. Ketika ada situasi yang agak berat datang, ya, kesengsaraan tuh mulai muncul nih. Aduh, ini bahaya nih. Nah, kan? Goncang nih, aduh. Ekonomi nih. Biasanya yang paling menggoncang itu ekonomi ya. Iya. Habis itu hubungan ya. Iya. Betul nggak? Betul. Jujur. Ini saudara. Ketika itu datang, apa yang saudara lakukan? Saudara marah? Saudara balas kejahatan dengan kejahatan? Apa yang saudara lakukan? Datang sama Tuhan. Di situ kamu akan menemukan kekuatan. Di sini kesengsaraan ada situasi yang dirancang Allah untuk menarik kita lebih dekat dengan siapa? Iblis atau Tuhan? Kepada Tuhan. Amin. Kemudian saudara, pencobaan adalah situasi yang dirancang oleh iblis untuk membuat kita menjauhi Allah. Pencobaan ya. Pencobaan adalah situasi yang dirancang oleh iblis untuk membuat kita menjauhi Allah. Amin. Jadi kalau dalam kesengsaraan kita harus bagaimana? Kalau kita kena pencobaan, apa yang harus kita lakukan? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Doa siapa? Yang diajarkan Tuhan Yesus. Amin. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu saudara, lepaskan kami dari yang jahat. Amin. Oke, haleluya. Ngerti saudara? Kemudian pelanggaran adalah situasi yang dirancang orang lain untuk melukai kita.
Jadi kalau saudara sengsara, kita harus mempercayai Tuhan. Kalau pencobaan datang, kita harus taat kepada Tuhan. Amin. Seperti itu yang Tuhan bilang, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf lari ketika pencobaan itu datang. Amin. Tapi Yesus beda. Pencoba datang dia hadapi karena dia Yesus. Amin. Pelanggaran adalah situasi yang dirancang orang lain untuk melukai kita. Apa yang harus kita lakukan? Mengampuni saudara. Kalau sengsara, saudara cari Tuhan, saudara mempercayai Tuhan. Amin. Dia akan tolong kita. Amin. Kalau pencobaan datang, kita harus taat kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan supaya kita tidak dibawa jatuh ke dalam pencobaan itu. Amin. Tapi lepaskan kita dari yang jahat. Amin. Kalau ada pelanggaran, situasi itu dirancang orang lain untuk melukai kita, kita harus mengampuni. Jangan membalas dengan kejahatan. Datang tetap datang sama Tuhan. 3 hal ini tetap kita harus datang kepada siapa? Tuhan. Amin. Lanjut. Makanya kita itu belajar discipleship ini. Tujuannya supaya ketika kita belajar bersama melalui live streaming ini, kita mampu satu mengerti dan dapat menerangkan dasar Alkitabiah tentang pemuridan. Di mana dikatakan di dalam Alkitab Perjanjian Baru terdapat 269 kali kata murid diulang-ulang. Amin. Kemudian kita dapat memahami bahwa tugas inti dari amat agung yaitu pemuridan masih tetap berlaku dan sebuah proses dalam kehidupan kekristenan. Jadi kita orang Kristen, kita dalam proses pemuridan. Amin. Amin. Haleluya. Yang ketiga adalah memahami bahwa kita setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk memuridkan orang lain atau membimbing orang lain untuk percaya kepada Yesus dan hidup benar di dalam Dia. Amin. Oke, kita lihat di gambar ini, di gambar di komputer saya. Yang ketiga, kita masuk ke bagian yang ketiga dari tujuan mengapa kita belajar tentang discipleship. Yang ketiga adalah memahami bahwa setiap orang percaya punya tanggung jawab untuk memuridkan orang lain. Murid sejati. Berarti jika ada murid, berarti ada yang palsu, ada yang sejati. Ada yang false dan ada yang real. Amin. Pasti ada yang palsu, ada yang imitasi. Saudara tahu, ada emas betulan, ada emas imitasi. Jadi kita mau jadi yang mana? Murid yang sejati. Oke. Ciri-ciri seorang murid sejati, satu, memiliki iman sejati. Amin. Tidak tergoyahkan. Amin. Haleluya. Yohanes 15 ayat 8. Kita baca sama-sama. Yohanes 15 ayat 8, sudah menemukannya? 1, 2, 3, kita baca. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kita kalau diakui sebagai murid-murid Tuhan, kita harus apa? Berbuah banyak. Yaitu jika kamu berbuah banyak, ya kan? Kalau kamu berbuah banyak, coba gini, kamu tanam buah apa ya? Lengkeng kah? Mau pilih buah apa yang kalian senang? Coba. Salah satu yang suka buah. Jambu. Jadi gini saudara, kalau saudara tanam jambu nih, jambunya berbuah tapi busuk-busuk gitu. Kecewa nggak lu? Senang nggak? Kamu senang nggak? Senang ya? Buahnya buruk-buruk banyak banyak ulat. Hasilnya nggak bagus, nggak memuaskan saudara. Saudara tidak senang. Amin. Mengapa dikatakan
Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Tapi kalau kamu berbuah banyak, buahnya busuk gimana, saudara? Pun tidak bagus, yang memuaskan ya. Kalau namanya dipermuliakan, pasti harus hal-hal yang dihasilkannya pasti mulia. Amin. Oke, kita lanjut. 2. Tadi yang pertama apa tadi? Coba saya lihat. Ciri-ciri ya. Nah, ciri-ciri murid sejati yang keduanya adalah memiliki buah sejati. Nah, ini dia. 3 jenis buah dalam kehidupan murid Kristus. 1. Buah pertobatan. Itu yang pertama ya. Hidup yang radikal sampai akhir. Ini namanya buah pertobatan, saudara. Setia sampai akhir. Amin. Jangan pelin-pelan ya. Besok A, besok B, besok apa lagi C. Terlalu banyak ngibul kamu. Betul lah, saudara. Nggak boleh banyak ngibul ya. Kamu anak Tuhan loh. Malu saya. Pendetamu yang malu. Kedua, buah dalam kehidupan murid Kristus adalah, yang kedua adalah buah jiwa-jiwa. Yaitu kita memenangkan banyak jiwa buat Tuhan yang hilang ini ya. Jiwa-jiwa yang hilang kita menangkan, amin. Saudara bersedia untuk berbuah jiwa-jiwa? Yang bersedia angkat tangan. Saya tidak bisa melihatmu, angkat tangan di rumah masing-masing. Ya, Tuhan yang lihat loh. Haleluya. Yang ketiga, saudara, buah pelayanan. Penting nggak nih, saudara? Penting. Melayani Tuhan sampai akhir. Itu, haleluya. Tadi kita belajar tentang hal apa? Ciri-ciri seorang murid sejati. 1, memiliki iman yang sejati. Di dalam Yohanes 15 ayat 8. Kemudian kita sekarang memasuki yang kedua, memiliki buah yang sejati. Buah sejati terdapat 3 macam. 1, buah pertobatan. Kedua, buah apa? Jiwa-jiwa. Ketiga, buah pelayanan. Amin. Haleluya. Kita akan lihat ayat Alkitabnya. Yohanes 15 ayat 16. Sudah saudara temukan? Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang telah memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Haleluya. Ini yang disebut iman sejati, memiliki buah yang sejati. Amin. Yaitu buahnya itu tetap loh, saudara. Amin. Haleluya. Kita akan lihat hal yang ketiga, ciri-ciri murid yang sejati. Yang ketiga, menghasilkan murid Kristus. Amin. Seorang petinju menghasilkan petinju. Ya, bukan pesilat ya. Gurunya petinju bokseng, muridnya silat. Wasa, ada bilang, saudara, gawat. Aduh, gurunya karate, muridnya kungfu. Aduh, gimana ini? Gak satu jalur muridnya nih, gagal. Jadi kita harus menghasilkan murid Kristus serupa dengan gambarannya. Jadi kalau bagikan gambar yang benar-benar gambar Yesus ya. Jangan gambar yang lain, saudara. Oke, kita lihat Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita akan baca dengan suara yang agak kuat ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Apakah saudara sudah menemukannya? Jika sudah menemukannya, kita akan baca bersama-sama. Haleluya. Sudah?
Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, menghasilkan murid yang sejati. Haleluya. Gimana ya? Saya berdoa saudara ada yang ngambil keputusan jadi pendeta ya. Ada yang mau melayani Tuhan sungguh-sungguh, setia sampai akhir. Bukan hanya setia sama gereja, setia kepada suami istri. Amin. Amin. Mau saudara? Setia. Amin. Itu salah satu ketaatan kita ya sama Tuhan. Amin. Saudara senang lihat mukanya. Lihat kiri kanannya. Kalau yang bawa istri bilang aku sayang kamu. Hei, yang bapak-bapak, jangan itu waktu dulu pacaran di SMS. Hai sayang, kamu lagi di mana? Ayo sekarang coba ngomong. Aku sayang kamu Hani. Sayang kamu. Ayo dong. Yang gitu diam-diam begitu, aduh. Gak romantis. Yang ada adik kakak bilang gini, kita ini saudara. Bilang kiri kanan. Ya, kita ini saudara. Ya, amin. Kamu adik saya. Amin. Kita semua saudara di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Ingat baik-baik saudara. Kita harus menjadi murid yang betul-betul memiliki gambaran Kristus. Amin. 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 Saudara mau melakukannya, menjadi murid yang sejatinya Tuhan. Haleluya. Ada lagi, coba kita lihat di slide selanjutnya di bawah. Ternyata ada 3 hal menjadi murid sejati. Kita kembali. Haleluya. Ciri-ciri murid sejati pertama adalah memiliki iman yang sejati. Ciri kedua adalah memiliki buah yang sejati. Ciri yang ketiga adalah menghasilkan murid yang sejati. Haleluya. Amin. Saudara mau menghasilkan murid yang sejati? Haleluya. Murid sejati pasti memiliki iman yang sejati. Iman yang sejati ditandai dengan buah-buah iman. Amin. Yaitu perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan imannya. Jadilah murid yang sejati, saudara. Jadi gini, saudara. Bapaknya tukang kibul, anaknya tukang tipu. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tapi mulai sekarang kena tiup angin topan. Jauh jatuhnya. Gurau ya, sedikit kita harus agak humor dikit. Ya, slow, amin. Oke. Sharing. Apakah kita yakin bahwa kita telah mengambil keputusan menjadi murid Kristus yang sejati? Pertanyaan ini. Saudara coba tanya, pegang dada saudara, katakan begini. Apakah saya? Coba ngomong saudara. Apakah saya telah mengambil keputusan dan yakin menjadi murid Kristus yang sejati? Perlu saudara tanya diri saudara, amin. Nanti pulang di rumah, di kamar kan, haleluya, haleluya, wo sing jin pai ni shanti. Kita nyanyi sebentar, nggak apa-apa kan? Haleluya.
Haleluya，我心敬拜你上帝。我要赞美你，你是良善的神。我要感谢你，我要赞美你，你心思起爱的神。katakan haleluya，哈利路亚，哈利路亚，我心敬拜你，上帝。我要感谢你，我要赞美你，你万和良善的神。我要感谢你，我要赞美你，你心思起爱的神。你心思起爱的神，你心思起爱的神，你心思起爱的神。Saudara ambil waktu di rumah saudara, di kamar saudara, di mana tidak ada orang lain yang melihat saudara, hanya Tuhan dan saudara membuat keputusan. Saudara berdoa dan bertanya kepada diri sendiri, apakah saya sudah yakin bahwa saya telah mengambil keputusan menjadi murid Tuhan yang sejati dan saya tidak hidup mempermalukan Tuhan. Amin. Jadi saudara, apakah kita rindu melayani sebagai pembina pemuridan? Apakah saudara di rumah sudah adakan Zoom meeting keluarga? Zoom meeting keluarga itu bisa dipakai kita untuk hal yang benar. Amin. Di dalam Tuhan kita bisa ketemu saudara, kita bisa berdoa bersama, mengadakan acara doa bersama, kita bisa sharing, nanti gantian tiap minggu. Siapa yang bawa firman Tuhan, siapa yang naikkan pujian. Amin. Di dalam keluarga dimulai dulu sebelum saya membawa dampak keluar. Amin. Saya yakin saudara akan menjadi murid yang sejati. Amin. Murid yang sejati, apa yang harus dilakukannya? Masih ingat tadi dikatakan apa? Murid yang sejati mempunyai ciri-ciri. Satu, memiliki iman yang sejati. Dua, memiliki buah yang sejati. Ketiga, menghasilkan murid Kristus. Ingat saudara, saya yakin saudara akan menjadi murid Tuhan yang sejati. Amin. Haleluya. Ayat hafalan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saudara di rumah nanti saudara hafalkan ayat ini, yaitu Matius 28 ayat 19 sampai 20. Catat saudara di HP saudara ayat ini, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini hal yang penting. Amin. Amanat agung Tuhan Yesus agar semua kita mau menjadi murid Tuhan. Amin. Saudara sudah menjadi murid Tuhan? Amin. Saudara sudah jadi murid Tuhan. Amin. Sampai di sini pengajaran firman Tuhan minggu ini. Jadi minggu depan kita akan masuk pada bagian terakhir dari tujuan pemuridan, yaitu memahami dan dapat menerapkan prinsip-prinsip pemuridan yang efektif. Di antaranya adalah hubungan atau kemitraan dan transfer life atau model atau teladan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur. Minggu ini kami sudah belajar bagian yang penting di dalam hal pemuridan. Dan kami adalah murid-murid-Mu. Ajar kami setia, ajar kami taat, ajar kami mengampuni, ajar kami sungguh-sungguh tunduk dan menjadi murid Tuhan yang sejati. Terima kasih untuk urapan-Mu.
Terima kasih untuk kasih dan berkat serta perlindungan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Ingat saudara, kalau saudara buka YouTube, saudara jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube kita. Sampai berjumpa di minggu depan. Tuhan mengasihi saudara, amin. Sebelumnya mari kita berdoa dulu buat orang-orang yang menonton acara ini. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, membentuk. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai yang murni. Kau membentuk jana hatiku, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mungkin di antara saudara yang menyaksikan acara ini, pemirsa di rumah, ada yang hari ini mau mengambil keputusan untuk menjadi murid yang sejati. Silakan angkat tangan saudara, letakkan tangan saudara di sebelah kiri ke dada saudara, angkat tangan kanan saudara, dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, malam ini saya mengambil keputusan mau menjadi murid yang sejati. Kami tahu bahwa mengikut Tuhan dalam hidup kami harus melalui banyak proses kehidupan sebagai murid Tuhan. Dan kami harus melakukan banyak hal dalam hidup kami yang kami tidak tahu. Kami sebagai orang Kristen harus bagaimana? Kepada Tuhan, bela gereja Tuhan melalui Gereja Gerbang Kemuliaan yang dibimbing oleh Bapak Gembala Pendeta Sujanto. Kami mau belajar untuk mempunyai kehidupan sebagai murid Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami, biarlah seperti embun yang mengalir dari Bukit Hermon menuju ke Bukit Sion. Haleluya. Biarlah kami diairi oleh surga. Biarlah kami, Tuhan, urapi setiap kami seperti minyak yang ada di atas kepala Harun turun ke janggut dan ke jubahnya turun. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Yang sakit saya berdoa, Tuhan Yesus jamah, Tuhan lepaskan kuasa kesembuhan. Amin. Saya percaya ekonomi yang digoncang akan menemukan jalan keluar. Tuhan akan berikan mimpi, Tuhan akan berikan penglihatan. Orang yang sungguh-sungguh berharap sama Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dalam nama Yesus Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan.
Bagi anak yang sakit, orang tuanya lagi jaga di rumah sakit, anaknya lagi sakit, kami berdoa, Tuhan tolong, Tuhan bantu dia, Tuhan pakai berbagai cara melalui orang yang menyumbangkan sebagian dana mereka untuk menolong anak kecil ini untuk sembuh dari sakit penyakitnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, orang yang perlu ditolong oleh Tuhan, ada orang yang lapar, orang yang tidak punya makanan, Tuhan akan kirim melalui orang-orang berbelas kasihan, melalui gerakan sosial, melalui pemerintah ataupun RT yang ada di sekitar mereka. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Kami berdoa khusus untuk kota Surabaya dan di mana terdapat zona hitam. Kami berdoa, Tuhan jamah bebaskan area tersebut menjadi zona hijau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bagi Tuhan, segala iblis dari pandemi COVID-19, aku tangkis engkau di dalam nama Yesus. Tinggalkan daerah Surabaya. Kami berdoa juga untuk zona daerah Bogor. Dalam nama Yesus, cleanse by the name of Jesus, Yeshua HaMashiach. Cleanse by the blood of Yeshua HaMashiach. Dalam nama Yesus, darah Yesus membersihkan daerah Bogor. Tuhan membuat situasi di sana terkendali dan penyakit ini segera hilang lenyap. Kami berdoa melalui penyemprotan disinfektan yang akan dikerahkan oleh TNI, baik melalui udara, melalui darat, melalui berbagai cara. Tuhan tolong sehingga virus-virus yang ada di lingkungan di kawasan zona Bogor ini Tuhan bersihkan dalam nama Yesus. Orang-orang yang sudah terpapar virus corona segera dikarantina dan akan diobati. Saya berdoa untuk pengobatan yang diadakan di rumah sakit yang disediakan oleh pemerintah. Kami berdoa Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah melalui obat-obat yang dipakai, segala peralatan pernapasan. Sampai berdoa Tuhan cukupkan dalam nama Yesus secara ajaib. Hamba minta dilenyapkan COVID-19 dari tubuh orang-orang yang sudah terpapar. Dalam nama Yeshua HaMashiach, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Saudara orang yang dikasihi Tuhan, amin. Katakan pada diri saudara sendiri, aku orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan sayang sama saya. Tuhan selamatkan saya. Saya sehat. Saya kuat. Saya dijauhkan dari penyakit-penyakit, dari COVID-19. Dalam nama Yesus, Tuhan kirim malaikat-malaikat melindungi saya. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai berjumpa di waktu yang sama di minggu berikutnya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.